video kali ini, kami akan membahas tentang korelasi hukum dengan ketertiban sosial. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai korelasi hukum dengan ketertiban sosial, akan lebih baik jika kita paham terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ketertiban sosial atau keteraturan sosial. Nah, tertib atau ketertiban adalah suatu keadaan di mana seluruh aspek kehidupan menjadi serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan atau norma yang berlaku guna mewujudkan masyarakat yang dinamis, aman, tentram, lahir, dan batin. Nah, ada beberapa ciri apabila ketertiban sosial tersebut telah muncul atau terbentuk di masyarakat. Ciri yang pertama yaitu terdapat suatu sistem nilai dan norma yang berlaku. Jadi sudah ada norma yang berlaku di masyarakat. Ciri yang kedua, individu atau kelompok memahami dan mengetahui nilai dan norma yang berlaku. Ini termasuk aspek pengetahuan. Jadi setiap individu atau kelompok di masyarakat mengetahui dengan jelas apa saja isi atau substansi dari norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, ciri terakhir, individu atau kelompok menaati nilai dan norma dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah ada kesadaran untuk menaati nilai dan norma dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ketertiban masyarakat tergantung dari jaringan peran di mana setiap orang melakukan setiap kewajiban dan menerima haknya. Maksudnya apa sih? Kepatuhan didasarkan pada harapan individu ataupun kelompok di masyarakat bahwa ia akan menerima suatu imbalan. Dalam hal ini, ia akan diperlakukan dengan baik di masyarakat sebagaimana ia telah melaksanakan norma-norma. Nah, kemudian ia juga harus menjalankan kewajibannya, yaitu usahanya untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Ini adalah kewajiban individu atau kelompok di masyarakat. Jadi bisa dibilang, masyarakat itu patuh terhadap hukum karena ada rasa takut. Maka, agar ketertiban sosial bisa tercapai, perlu adanya pengawasan atas jalannya hukum tersebut. Jadi masyarakat menjalankan norma itu merasa seperti diawasi atau diamati tingkah lakunya, apakah akan bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada atau justru melanggar atau menyimpang. Hukum itu kan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi ya. Maka menjatuhkan sanksi adalah salah satu faktor yang mendorong untuk menaati suatu aturan sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud itu adalah ketertiban sosial. Slide selanjutnya. Jadi kan manusia itu secara naluriah menghendaki rasa aman ya. Tapi apa sih aman itu? Aman itu artinya bahwa kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok di masyarakat tidak diganggu. Ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang dan damai. Oleh karena itu, ia mengharapkan pula kepentingan-kepentingannya dilindungi dari konflik ataupun gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam kelangsungan hidupnya serta menyerang kepentingan seperti kepentingan dirinya maupun kepentingan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, gangguan kepentingan atau konflik harus dicegahkan atau tidak boleh dibiarkan berlangsung secara terus-menerus karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Nah, manusia ini alaminya atau kodratinya agar kepentingan atau konflik tersebut tidak mengganggu kehidupannya, manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat di tempat ia tinggal dalam keadaan seimbang. Karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai, dan aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab penyimpangan hukum. Di sini muncul pertanyaan, jadi di balik keinginan naluriah manusia akan ketertiban sosial, sebenarnya manusia itu sendiri juga kan yang melakukan penyimpangan?
Bagaimana mungkin? Apa sih penyebabnya? Nah, kehidupan masyarakat kan diatur berdasarkan nilai-nilai serta norma sosial sebagai pedoman perilaku anggota masyarakat agar kehidupan sosial menjadi tertib. Tapi walaupun demikian, ada sebagian juga anggota masyarakat yang berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma sosial tersebut. Perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma sosial tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada unsur kesengajaan, yaitu karena nilai-nilai dan norma sosial dianggap sebagai ikatan yang mengurangi kebebasan perilaku mereka, atau perilaku konformis dianggap tidak menguntungkan bagi kepentingan pribadinya. Nah, manusia di sini tidak menganggap justru norma yang ada membatasi mereka. Mereka menjadi tidak bebas kan? Dan dirasa norma yang berlaku itu tidak menguntungkan atau tidak mengakomodir kepentingan pribadi mereka, maka mereka melakukan penyimpangan secara sengaja. Sikap manusia ini tentu bisa diubah. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengubahnya. Unsur selanjutnya yaitu unsur ketidaktahuan. Ini terjadi karena tidak tersosialisasinya seperangkat nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Maka sudah tentu kan penyebab dari ketidaktahuan ini kurang sosialisasi atas norma yang ada. Jadi manusia melakukan penyimpangan hukum bukannya karena kemauan dirinya sendiri, tapi karena memang dia tidak tahu ada hukum tersebut. Karena sekali lagi itu karena kurangnya sosialisasi. Nah, ini adalah cara atau upaya untuk menciptakan ketertiban sosial yang sebelumnya telah dijelaskan penyebabnya. Sekarang kita akan bahas tentang cara menanggulanginya. Jadi cara menanggulangi itu setidaknya ada dua cara. Yang pertama, melakukan transfer nilai-nilai dan norma sosial melalui proses sosialisasi kepada masing-masing individu warga masyarakat. Kemudian yang kedua, melakukan kontrol sosial, yaitu sarana-sarana pemaksa atau sanksi yang dilaksanakan dengan menggunakan baik itu kekuatan fisik maupun psikis jika proses sosialisasinya ini udah nggak bisa gitu. Jadi masyarakat tetap melakukan penyimpangan padahal sudah disosialisasikan hukumnya seperti apa, hukum itu berlaku untuk apa dan lain sebagainya, tapi masyarakat tetap melakukan penyimpangan secara sengaja, maka disinilah perlunya kontrol sosial dalam artian perlu ada sanksi jika ada anggota masyarakat yang melakukan